Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bikitabi wa syarrafana bi khitabi wa faddalana bi bi'sati rasuli wa addabana bi adabi wa ja'alana min ansarihi wa ahzabi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda semua berada, semoga hidayah, taufik, dan rahmat Allah senantiasa Allah curahkan pada kita semua. Senantiasa Allah limpahkan untuk kita semua yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan berbagai macam perintah-perintahnya, dengan selalu berusaha ikhlas dalam melaksanakan segala perintah-perintah itu. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, kembali kita bicara episode ketiga tentang sholat ngebut. Sholat ngebut. Apabila kita berada di posisi sebagai imam, apa hukumnya kita sholat ngebut? Berbeda halnya dengan kita sholat sendiri. Kita sholat ngebut, selama syarat rukun sholat tetap bisa kita penuhi, sholat kita sah. Ketika kita ada di posisi sebagai imam, kita sholat ngebut, apa hukumnya? Sangat berkaitan dengan bagaimana kemampuan makmum kita. Bagaimana kemampuan makmum kita? Kalau ternyata makmum kita kepontal-pontal, kewalahan untuk mengikuti gerakan kita yang demikian cepat, sampai si makmum tidak melaksanakan salah satu rukun sholat, katakanlah tumakninahnya, maka kita imam yang buruk. Kita imam yang telah memberatkan makmum. Ingat, seorang imam wajib menjadikan makmumnya sebagai pertimbangan. Apakah dia akan melaksanakan sholatnya secara cepat, ngebut, ataukah sebaliknya dia akan sholat panjang, lama. Makmum harus dijadikan pertimbangan. Ada banyak kisah masyhur berkaitan dengan hal ini. Jadi prinsip dasar ketika kita menjadi imam, apakah mau ngebut ataukah mau panjang, mau lama, makmum harus kita jadikan pertimbangan, khususnya makmum yang paling lemah. Siapa makmum yang paling lemah? Makmum yang fisiknya sudah tidak mampu bergerak cepat. Makmum yang waktunya sangat terbatas, dia harus buru-buru melanjutkan aktivitas. Makmum yang sedang sakit, itulah makmum yang paling lemah yang harus kita jadikan pertimbangan ketika kita jadi imam.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nas idza amma ahadukum linnas falyukhaffif idza amma ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihimus saghir wal kabir wad dhaif wal marid fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian menjadi imam untuk umat manusia, maka entengin. Di berbagai redaksi dari jalur periwayatan yang lain, kalimat falyukhaffif, entengin, ringankan, diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu menjadi imam buat manusia, entengin. Karena di dalam makmummu itu ada anak-anak, ada orang yang sudah sepuh, yang gerakannya lemah, ada orang yang karena sakit jadi fisiknya lemah, termasuk ada yang sedang hajat. Saudaraku yang berbahagia, kalimat falyukhaffif ini kalimat yang bersifat umum. Rasul nggak suruh cepatkan kalau kamu jadi imam, enggak. Atau lambatkan kamu jadi imam, enggak. Tapi entengin. Kenapa beliau gunakan kalimat itu falyukhaffif? Karena bagi orang yang fisiknya lemah, yang gerakannya sudah lambat, sholat ngebut memberatkan atau enteng? Berat atau enteng? Pasti bagi orang yang fisiknya sudah lemah, gerakannya lambat, sholat ngebut sesuatu yang sangat berat. Betul? Sebaliknya, bagi orang yang gagah, sehat, fisiknya kuat, tapi dia ada hajat, dia harus segera melanjutkan perjalanan dan lain sebagainya. Ketika kita sholat lama, panjang, enteng atau berat? Pasti berat. Disinilah rahasia kenapa Rasul perintahkan ketika kamu jadi imam, entengin. Rasul tidak katakan cepetin, tidak katakan lambatin, tidak. Tapi entengin. Karena tergantung jamaah kita, tergantung makmum kita. Bagi yang fisiknya lemah, gerakannya lambat, kita sholat ngebut, itu memberatkan buat dia. Bagi jamaah yang mampir, dia harus buru-buru melanjutkan perjalanan, kita sholat panjang, itu memberatkan dia. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Ada satu kisah di mana selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada seorang sahabat. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat laki-laki, beliau tidak sebutkan namanya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu sang sahabat berkata, ya Rasulullah, inna fulanan yutilu binas shalah hatta inni la ata'akharu. Wahai Rasul, ada si fulan, tidak disebut namanya, dia memimpin sholatnya panjang, sehingga aku karena harus buru-buru pergi, aku putuskan untuk putus, tidak lagi berjamaah pada dia. Karena si imam sholatnya panjang, sementara si sahabat ini, sang jamaah ini, dia harus buru-buru melakukan hal yang lain. Ketika Rasul mendapat pengaduan seperti itu, apa yang terjadi? Kata sahabat Abu Mas'ud,
Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaban ma ra'aituhu ghadaba fi mau'idatihi. Rasul marah, Rasul murka dengan kemarahan yang belum pernah aku saksikan sebelumnya ketika selanjutnya beliau memberikan nasihat. Kata beliau, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna fikum munaffirin, inna fikum munaffirin, faman amma qauman falyukhaffif bihimus shalah, fa inna wara'ahul kabir wal marid wadul hajat. Sabda Rasul dengan penyampaian yang marah sebagaimana ditangkap oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Inna minkum munafirin, di antara kalian sahabatku ternyata ada orang yang suka ngusir orang yang mau berjamaah. Maksudnya ketika seorang imam sholatnya panjang, boleh jadi ada orang yang mau berjamaah nggak jadi. Ini beban dosanya, kalau meninggalkan jamaah itu dosa ada pada imam. Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang suka ngusir, menjadi penyebab perginya seseorang dari semula mau berjamaah. Siapapun yang menjadi imam, mengimami kaum, mengimami umat Islam, falyukhafif, entengin, ringankan sholat untuk mereka. Karena di antara jamaahmu, makmummu itu ada orang sepuh, ada orang sakit, ada orang yang hajat, punya keperluan mendesak. Hadis ini riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Di hadis yang lain, siapa sahabat yang dimarah oleh Rasul karena sebagai imam dia tidak peduli terhadap makmumnya? Disebutkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Dan hadis ini sumbernya dari sahabat Mu'ad, dari sahabat Anas bin Malik. Suatu hari sahabat Mu'ad bin Jabal memimpin sholat. Satu riwayat menyebutkan sholat subuh. Datanglah seorang sahabat namanya Haram, orang yang mulia. Dia tujuannya akan menyiram pohon kormanya, mampir ke masjid yang kebetulan sahabat Mu'ad bin Jabal menjadi imam. Sahabat Haram masuk ke dalam masjid. Begitu melihat, mendengar sang imam kok sholatnya panjang. Satu riwayat menyebutkan beliau membaca surah Al-Baqarah sholat subuh. Sahabat Haram tazawwaja fi sholatihi. Beliau memilih untuk tidak berjamaah, beliau sholat sendiri. Walahiqa binakhlihi yaski, untuk selanjutnya berangkat ke kebun kormaknya untuk menyirami kormaknya. Ketika sholat selesai dilaksanakan, lalu disampaikanlah kepada sang imam, sahabat Mu'ad bin Jabal, tadi ada saudara kita Haram masuk ke masjid. Tadinya mau sholat berjamaah, begitu melihat engkau membaca surah panjang, dia nggak jadi sholat, nggak jadi berjamaah, dia sholat sendiri, lalu dia langsung pergi ke kebun kormaknya untuk menyirami kormaknya. Sahabat Mu'ad langsung berkata, innahu la munafikun, sungguh dia itu orang munafik. Ayak jalu anis sholati min adli sakinahli, apakah dia buru-buru ngerjakan sholat hanya dengan tujuan untuk menyirami kormak-kormaknya? Dikatain munafik. Kata sahabat Anas, suatu hari sahabat Haram yang tadi meninggalkan sholat berjamaah karena imamnya panjang datang ke majlis Rasul.
Pada saat itu sahabat Mu'adz sedang ada di situ. Sahabat Haram mengadu, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni aratu an askiya nahlan li." Suatu hari di pagi hari aku bermaksud hendak menyiram kebun kormaku. Pada khaltul masjid li usallim al-qaum. Aku mampir ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat subuh. Falamma tawwala, ketika ternyata imam membaca surah yang panjang, tajawwaztu fi sholati. Sahabat Haram jujur, aku langsungkan sholatku dengan sholat sendiri, tidak lagi aku berjamaah. Walahiktu binakhli aski, tujuanku untuk menyiram pohon korma, karena kalau siang dikit air akan habis. Faza'ama anni munafikun, si imam mengatakan aku ini munafik. Kata sahabat Anas, fa'akbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adz. Nabi langsung menatap sahabat Mu'adz, ditatap dengan tatapan tajam. Faqala, Nabi berkata dengan nada tinggi, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Riwayat Imam Bukhari sampai 3 kali. Apa kamu mau menjadi tukang fitnah, wahai Mu'adz? Apa kamu mau menjadi tukang fitnah, wahai Mu'adz? La tutawwil bihim. Jangan kamu panjangkan ketika kamu memimpin sholat bersama mereka, bersama umat Islam yang di dalamnya ada orang tua, orang sepuh, orang fisiknya lemah, orang sakit, orang yang punya hajat, yang waktunya sempit. Iqra, bacalah. Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wa nahwihima. Bacalah surah Al-A'la, surah As-Samas, dan surah yang setara dengan keduanya. Ini hadis riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Jamaah hadanillah wa iyyakum ajma'in. Sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat besar, memimpin sholat subuh dengan surah yang panjang. Seseorang yang semula hendak bermakmum tidak jadi bermakmum karena si imam bacanya panjang. Orang yang tidak jadi bermakmum ini oleh Rasul tidak dianggap salah. Justru yang dianggap salah si imam. Karena itu, buat anda-anda yang selama ini senantiasa menjadi imam sholat, dimanapun anda berada, hati-hati. Apakah anda mau sholat panjang lama, ataukah anda mau sholat ngebut? Hati-hati, jadikan makmum anda sebagai pertimbangan. Ketika anda sholat ngebut, makmum menjadi berat karena si makmum fisiknya lemah, gerakannya lambat, berarti anda imam yang diomeli oleh Rasulullah SAW. Mau diomeli Rasul. Ketika anda merasa asik dengan diri anda sendiri, anda hafid Quran, bacaan anda indah, anda sholat dengan surat yang panjang, padahal anda punya asumsi di antara makmum anda ada orang yang waktunya sangat mepet. Anda tetap nggak peduli dengan makmum yang waktunya mepet. Berarti anda seorang imam yang diomeli oleh Rasul, dimalahi oleh Rasul, yang tidak disukai oleh Rasul. Jadi ingat, hukum sholat ngebut ketika kita menjadi imam harus dibedakan dari ketika kita sholat ngebut dan sholat sendiri. Selama kita tetap melaksanakan syarat rukun, sholat ngebut boleh. Ketika kita menjadi imam, kita sholat ngebut, walaupun syarat rukun kita terpenuhi, ketika makmum kita kepontal-pontal, kewalahan mengikuti kecepatan kita, dan pada akhirnya si makmum ada meninggalkan salah satu syarat atau rukun sholatnya, maka kitalah yang berdosa. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.